Ketika duit lagi pas-pasan, tapi ada kebutuhan penting yang mengharuskan membeli mobil, ya mau nggak mau harus membeli mobil. Namun karena duit pas-pasan, sebelum membeli mobil pasti ada aja pertimbangannya. Mungkin desain menjadi nomor 2, yang penting harga jual kembalinya bagus, dan yang pasti perawatan mudah, awet, dan spare part murah. Dan untuk memenuhi kriteria tersebut, tentu aja kita harus membuang pikiran untuk memelihara mobil Eropa. Karena ya tentu aja mobil Eropa jauh dari kata itu, dan semuanya ada di mobil Jepang. Tapi ada satu lagi masalah pertimbangan lainnya. Produsen mobil Jepang di Indonesia cukup banyak. Misalnya ada Honda, Suzuki, Mitsubishi, Daihatsu, Nissan, dan Toyota. Dari beberapa produsen Jepang tersebut tentu aja ada plus minusnya. Misalnya ada yang terkenal mobilnya nggak bandel, ada yang terkenal spare partnya mahal, ada yang terkenal spare partnya sulit. Tapi yang jelas dari semua brand Jepang tersebut ada satu produsen Jepang yang bisa mengakomodasi kaum mendang-mending di Indonesia, yaitu Toyota. Toyota dari zaman batu sampai zaman Gen Alpha, brand ini terkenal awet, mudah dirawat, dan yang pasti spare partnya murah. Pertanyaannya, kenapa spare part original Toyota? Jika kalian pernah merasakan memelihara beberapa mobil dari brand berbeda, misalnya Toyota dan Nissan deh, atau Mitsubishi, pasti kalian bisa menarik kesimpulan kalau spare part Toyota cenderung lebih murah sedikit. Kita bisa ambil contoh, spare part sensor oksigen Nissan Livina dan Toyota Avanza. Untuk Nissan Livina L11 nih, spare part original atas ada di harga 5 juta lebih. Sedangkan Toyota Avanza hanya di Rp540.000 aja. Bahkan untuk kelas Toyota Harrier pun spare part sensor oksigen atasnya cuma di harga 2,3 juta rupiah aja. Yang kami ambil memang bukan dari dealer resmi, tapi website ini memberikan jaminan keoriginalnya. Tapi saya juga pernah mengganti sensor oksigen untuk Avanza di dealer, dan harganya pun ya memang nggak sampai 1 jutaan. Ini jauh berbeda kan? Oke, jika mau apple to apple lagi nih untuk membuktikan kalau Toyota lebih murah dengan Nissan, contohnya kita lihat di part aftermarketnya. Sensor oksigen Avanza dihargai mulai dari Rp100.000, sedangkan Nissan Livina termurahnya ada di 200 ribuan. Dari part original sudah jelas Toyota lebih murah, dan aftermarket lebih jelas lagi Toyota lebih murah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita ngomongin yang original dulu nih. Hal ini bisa terjadi skala produksi Toyota sangatlah besar. Toyota adalah brand Jepang paling laris di Indonesia. Toyota memiliki market share sebesar 30,9% di Indonesia. Dan 30,9% itu adalah nilai yang sangat tinggi untuk sebuah penguasa pasar di Indonesia. Dengan tingginya volume produksi ini tentu aja akan berpengaruh langsung pada harga suku cadang. Jadi semakin banyak kendaraan yang diproduksi, maka tentu aja akan semakin besar permintaan akan suku cadang tersebut. Dengan produksi dalam skala besar, Toyota dapat menekan biaya per unit suku cadang karena perusahaan bisa membeli bahan baku dan komponen dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah. Dan hal ini disebut dengan economies of scale, atau skala ekonomi yang pada akhirnya membantu menurunkan harga suku cadang. Selain itu juga, Toyota juga terkenal memiliki rantai pasokan yang sangat efisien. Toyota terkenal dengan metode produksi yang sangat efisien yang disebut Toyota Production System atau TPS, yang juga dikenal sebagai Lean Manufacturing. TPS adalah sistem yang fokus pada pengurangan pemborosan, optimalisasi proses, dan peningkatan kualitas. Dengan rantai pasokan yang efisien, tentu aja Toyota bisa menekan biaya produksi suku cadang. Selain itu juga, pendekatan Lean Manufacturing ini memungkinkan Toyota untuk merespon permintaan dengan cepat dan menyesuaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar, sehingga Toyota bisa menghindari biaya tambahan dari penyimpanan stok yang berlebih. Dan yang pasti, Toyota sudah lama hadir di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, dan sudah memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, yang mana hal ini memungkinkan ketersediaan suku cadang Toyota sangat melimpah di berbagai wilayah. Dengan ketersediaan yang tinggi, harga suku cadang Toyota cenderung lebih stabil dan terhindar dari lonjakan harga akibat kelangkaan. Selain itu juga, ada banyak pemasok lokal yang memproduksi suku cadang Toyota semakin memperkuat posisi Toyota dalam menyediakan suku cadang yang terjangkau bagi konsumennya. Untuk membuktikan seberapa luas jaringan Toyota, jika kalian membeli spare part Toyota, terkadang ada aja tuh made in mananya. Ada yang made in Japan, made in Thailand, dan made in Indonesia. Namun apakah ada perbedaannya? Apakah made in Japan lebih bagus daripada made in Thailand? Dan made in Thailand apakah lebih bagus daripada made in Indonesia?
Jadi, mobil Toyota memang brand Jepang, tapi mereka sudah memiliki jaringan produksi di Jepang, Thailand, dan Indonesia, dan banyak negara lainnya. Dan pada umumnya, Toyota yang ada di Indonesia itu tentu aja buatan Indonesia, tapi masih ada beberapa yang diproduksi di Thailand juga. Dan untuk spare partnya sendiri, apapun buatannya, tentu aja kualitasnya sama aja. Mungkin ada sedikit perbedaan dari warna ataupun materialnya, tapi hanya sedikit aja. Sisanya ya sama-sama kuat dan plug and play. Jadinya, dengan adanya standarisasi ini, Toyota bisa menekan kembali harga jualnya. Selain itu, yang membuat part Toyota murah adalah sederhana. Mobil Toyota terkenal dengan kesederhanaannya, alias bentuknya ya gitu-gitu doang, nggak ada yang ribet-ribet ataupun yang super canggih. Bahkan mau bengkel non-resmi di perkotaan atau bahkan sampai di pelosok negeri, pasti bisa membenarkan mobil Toyota karena mobil tersebut sederhana. Dengan kesederhanaan ini, Toyota bisa memproduksi barangnya menjadi lebih mudah dan murah. Dengan ketersediaan part yang murah, tentu aja hal ini membuat Toyota bisa menguasai pasar Indonesia. Apalagi sifat orang Indonesia itu kebanyakan mendang-mending, yang berarti jika ada mobil yang partnya murah, ya kenapa tidak? Iya kan? Bahkan nih, jika produk originalnya masih kurang murah, Toyota mengeluarkan lagi nih gebrakan baru dengan mengeluarkan produk TOPT. Apaan tuh? Jadi, TOPT adalah opsi lain dari Toyota buat kalian yang masih merasa barang original Toyota masih mahal. Dan TOPT ini dihadirkan oleh Toyota sebagai opsi dengan harga lebih terjangkau dari spare part original yang disebut Toyota Genuine Parts. Tapi menurut Toyota, ini baru tersedia untuk part fast moving-nya aja ya. Misalnya air filter, brake pad, brake shoe, cabin air filter, oil filter, wiper blade, V-belt, dan fuel filter. Dan nggak tanggung-tanggung, TOPT ini sudah menghadirkan hampir di seluruh jajaran mobil Toyota, mulai dari LCGC sampai Hilux dan Fortuner. Dan seberapa murah produk ini? Kita ambil contoh nih, filter udara Avanza original harganya di 158.000, sedangkan TOPT ini cuma di 86.000 aja. Hampir setengahnya dengan kualitas yang hampir sama dengan original. Dengan adanya hal ini, tentu aja ini menguatkan Toyota lagi sebagai produsen yang memiliki spare part murah. Nggak ada lagi pabrikan Jepang lainnya yang memiliki part lebih murah daripada ini. Ditambah lagi, part aftermarketnya ya bertebaran. Mau dari brand baru sampai brand terkenal tersedia semua. Dan sekali lagi, ini membantu Toyota untuk memberikan image part Toyota murah dan melimpah. Dengan spare part melimpah dan murah ini, kalian tidak akan kesulitan merawat mobil Toyota bahkan yang tua sekalipun, misalnya Avanza tahun 2004 atau 2005. Spare partnya masih melimpah dan yang pasti, itulah alasannya kenapa part mobil Toyota lebih murah daripada brand lainnya. Tapi kan ada yang lebih murah dari Toyota seperti Daihatsu. Ya Daihatsu, ya Toyota juga, jadinya sama aja, bahkan bisa lebih murah, karena Daihatsu itu grade 2-nya Toyota. Dengan hal-hal tersebut, gak heran Toyota adalah mobil paling laku di Indonesia. Jika kalian mau mengedepankan mobil yang penuh fitur, hindarilah Toyota, karena Toyota bisa dibilang kurang dalam hal fitur. Bahkan di mobil flagshipnya, yaitu Fortuner nih, fiturnya ya gitu-gitu doang, sunroof aja nggak ada. Jika mau mobil Jepang yang kaya akan fitur, tentu aja pilih Mitsubishi ataupun Nissan. Ya karena fitur mereka ya jauh lebih banyak. Honda bagaimana? Ya Honda ya gitu-gitu juga sih. Bahkan fiturnya terkadang terlalu out of the box. Yang tadinya fiturnya keren seperti penutup sunroof HR-V generasi awal-awal, tapi di new gen-nya jadi begini. Depan dia model sliding. Ini juga lumayan luas dari penumpang depan hingga sopir depan ini ya teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Apakah spare part Toyota semurah itu? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.